Beb, ente disenggol terus sama Harry Pras, Beb, sikat, Beb. DIJ kurang ajar, Beb, biarin aja. Orang gak ada kerjaan, kasihan, nyari uang buat anak istrinya, udah biarin aja. Cuma anak males sama orang yang cuma di media-media sosial. Jadi terserah mau bilang apa siapapun, mau DIJ, mau Harry Pras, mau siapa, gak penting buat anak. Saya ingin memberikan suatu tanggapan yang perlu kalian dengarkan mengenai pernyataan Habib Bahar yang sungguh menggelitik. Sangat-sangat menggelitik menurut saya. Yang dimana menurut kitab yang dia baca atau dari salah seorang ulama yang dia baca di sini, ada pernyataan yang membuat saya itu heran, yang tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai realita. Ya kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan, bahwa ketika Bahar Smith ini berceramah, kalau bukan isinya doktrin, pasti dawir. Kadang kalau bukan dawir, dongeng. Kalau bukan dongeng, ya kalian bisa tebak sendirilah. Marah-marah, emosi, sontoloyo. Dan kali ini saya ingin mengajak kalian menyimak satu pernyataan dari Bahar Smith, yang dimana dia membaca suatu kitab, dan isi kitabnya kita langsung saja ke video, biar kalian sama-sama tahu. Idza junna syarif hal yusamma syarifan amla. Apabila seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid gila, yusamma, dia tetap dipanggil, dia tetap diberi gelar sayyid, habib, syarif atau enggak? Tetap. Berarti jawaban ente sama dengan jawaban para ulama di sini. Oh, Waktu anak terlalu mahal untuk nanggapin orang-orang yang nyalinya hanya di mulut, nyalinya ada di medsos. Udah. Buat apa nanggapin anjing-anjing yang gonggong? oke. Jadi apabila ada seorang habib gila, stres, dan dia hilang ingatan, hilang kesadaran, ODGJ lah seperti itu, tetap dia seorang habib, tetap dia harus jadi wali. Ya kan, kalau ada habib yang gila, bagi mereka itu kan dicabut akalnya dan jadi wali, teman-teman, harus dihormati. Tapi beda halnya dengan kiai, kata Bahar Smith. Coba kita lanjut. Terus fal alim, orang yang berilmu. Maksudnya orang berilmu yang bukan habib. Orang berilmu yang bukan habib. Bagaimana kira-kira? Coba kita simak. Idza junna la yusamma aliman. Kalau orang berilmu ada ustadz. Oke, Ustadz. Ini ustadz gila. Ustadz gila. Ilmunya ada, Oke. masih tetap ada ilmunya, Ada ilmunya. atau hilang? Tetap dipanggil ustadz atau enggak? Oke. Kalau Mezir, Al-Ghadri. Kalau Habib, yang gila, tetap dipanggil Habib. Habib, tetap dipanggil Syarif. Syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Darah. Lagi panik. Pencitraan buat apa? Yang pencitraan tuh Jokowi, Imad, aja pencitraan. Imad belum ada apa-apa. Anak dari dulu semua orang udah kenalan, bukan mau sombong. Gak ada anak pencitraan gak kayak yang lain. Aldo suruh pulang aja. Oh nggak bisa. Aldo kekasih hati anak. Ngapain disuruh pulang? Ente aja di sini bareng-bareng duduk bertiga kita. Anak adu ente sama Aldo. Anak lihat siapa yang mati. Ente apa Aldo yang mati? Kalau Aldo yang mati, anak kasih itu 1 miliar. Ya do. Jadi gak boleh. Harus rahmat, kasih sayang tuh. Ya akhir, syukron semuanya, makasih banyak. Keroyokan ya, nggak ada keroyokan. Kata siapa kita keroyokan? Nggak ada keroyokan. Baik satu-satu. Anak waktu datang ke kampung Imad, anak datang sendiri sama supir, satu supir diem. Ngapain main keroyokan-keroyokan? Anak datang nutup tempat-tempat diskotik sendiri. Kita fighter, nggak ada keroyokan-keroyokan. Halo Joker, apa kabar? Halo Batman, apa kabar? Sini ke Pasuruan duel. Anak lagi di Jawa Timur, Surabaya. Datang aja ke Surabaya. Gak usah banyak ngomong. Percuma banyak ngomong. Lebih mulutnya besar, nyalinya kecil. Semuanya itu yang ngajak ini, ngajak berantem, ngajak perang, ngajak ini, ngajak ini.
cuma besar di mulut aja. Jadi nggak mau nak tanggapin yang begitu-begitu. Nggak mau nak tanggapin. Waktu anak terlalu mahal untuk nanggapin orang-orang yang nyalinya hanya di mulut, nyalinya ada di medsos. Nggak. Buat apa nak nanggapin anjing-anjing yang gonggong? Masih banyak anak punya kesibukan untuk ngurus santri, ngurus umat. Ya. Tapi tetap siapapun pecinta, pembenci, tetap anak cinta. Anak cinta kepada orang-orang yang cinta dan anak cinta kepada orang-orang yang membenci. Tadi itu karena darah. Bahkan saking nekatnya mereka itu teman-teman, agar semakin dimuliakan, agar semakin dijunjung, agar semakin dielu-elukan, darah mereka minum. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Yang mereka yakini sebagai darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka minum biar semakin dikeramatkan dan semakin dianggap cucu Nabi, si paling cucu di dalam tubuh kami. Begitu. Jadi kalau ada seorang Habib gila, stres, ODGJ, tetap Habib, tetap mulia, bahkan yang lebih hebatnya jadi wali. Wali majeduk kata mereka. Ya, wali majeduk. Tapi kalau ada ustadz, ulama, kiai, atau siapapun itu yang bukan Habib, alim, ahli ilmu, apa yang terjadi? Hilang. Kekiaiannya, keustadannya hilang, teman-teman. Nggak bisa dipanggil kiai sudah. Langsung dipanggil orang gila. Bayi onta. Bayi onta. Atau piiknya onta. Oh, piiknya onta. Ternyata piiknya onta lebih tepatnya. Namanya Samson. Oh, namanya Samson, Gus. Oh. Nama dari anaknya itu Samson. Oh ya. Bagaimana komentarnya tentang onta ini, Gus? Ya tidak ada komentar, kan langsung Gusti Allah. Oh, oke. Jadi onta ini sudah dijadikan oleh Gusti Allah langsung Ya, begitu. betul. Mempunyai nama dari Gusti Allah. Semua yang diciptakan itu berarti ya. Ya. Mempunyai nama masing-masing dari Gusti Allah. Oh, begitu, Gus. Kalau bentuknya kenapa kok tidak sebesar yang ada di Arab Saudi, Gus? Oh, yang di Arab Saudi itu kan pilihan. Oh, yang di Arab Saudi pilihan. Ya, yang buat anu-anu tok ya. Berapa tunggangan? Buat tunggangan memang, Gus. Ya. Saya belum pernah ke Arab Saudi, tidak pernah. Oh, belum pernah, Gus. Kalau ke Malaysia itu yang kemarin, Gus. Malaysia itu Sumatera. Oh, ke Sumatera. Nah, jadi Sumatera. 3 negara pindah kabupaten, yaitu Malaysia pindah ke Putrajaya, Indonesia pindah ke Kuta, dan Myanmar pindah ke Myanmar. Pindah ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. pindah ke Putrajaya. Pindah ke Putrajaya, Ya, Kuala Lumpur. kota besar seperti Surabaya ini, Putrajaya itu. Iya. Tapi pernah sampai ke Malaysia. Indonesia pindah ke Kuta. Iya. Kata Tuhan pernah. Oh, begitu. Tapi ada satu fakta unik bahwa jangankan Habib ya teman-teman, para kiai juga ada yang gila atau Gus yang mereka juluki sebagai Gus Ja'far. Saya tanya kepada kalian, kenapa kegusannya tidak hilang? Masih ada itu titel Gusnya. Harusnya dibuang Gus, dipanggil Ja'far saja, gak perlu dipanggil Gus Ja'far. Ada seorang kiai yang hilang kesadaran, tapi dipanggil apa? Tetap dipanggil kiai, bahkan naik derajatnya. Bagi kalian, ini bukan pendapat para habaib teman-teman, tapi bagi orang-orang sufi. Bagi orang-orang sufi, kalau ada orang gila karena amalan-amalan tertentu, dengan tirakat-tirakat tertentu, maka mereka menjadi wali majedub. Menjadi wali majedub. Entahlah kalau menurut kalian bagaimana. Apakah iya? Kalau kita berbicara ya, ini kalau kita berbicara masalah orang gila Habib, tetap jadi Habib. Tapi kalau ada kiai gila, gak jadi kiai lagi. Saya pengen tanya kepada kalian, sebenarnya Habib itu julukan, gelar, atau titel yang bisa didapatkan melalui hal tertentu? Coba dijawab. Kira-kira didapatkan dari mana itu gelar Habib? Sampai-sampai memberikan statement sedemikian rupa. Kalau seorang Habib gila, stres ODGJ, tetap jadi Habib. Nggak hilang titel Habibnya. Ya iyalah, kan klan. Mau segila apapun ya tetap Alawi. Begitu. Jadi kalau ada seorang Habib gila, stres, ODGJ, tetap Habib, tetap mulia, bahkan yang lebih hebatnya jadi wali.
Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Tapi jangan khawatir, bagi kalian muhibbinnya Wali Kutub, jangan khawatir. Bacaan ini bersanad, ya, tembus kepada Nabi Muhammad SAW. Pokoknya tembuslah kepada Nabi Muhammad. Dari Umar bin Hafiz, dia belajar kepada gurunya, dan gurunya itu belajar kepada guru-gurunya, dan guru-gurunya itu belajar lagi kepada guru-gurunya, guru-guru-gurunya, terus sampai ke guru-gurunya, guru-guru, sampai guru-guru itu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Pokoknya sanadnya nyambung, ya. Intinya bacaan Al-Quran itu seperti para habaib ini, teman-teman. Guru-gurunya, guru-gurunya tembus kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pengakuan dari Bahar Smith, kalau Bahar Smith saja bacaannya tembus kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan Wali Kutubnya? Bagaimana? Agar tidak jadi fitnah, coba kita simak seperti apa bacaan Bahar Smith yang katanya itu tersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bacaan semua orang ini salah, tidak tersanad kepada Nabi Muhammad SAW, yang bersanad hanya Bahar Smith. Coba kita simak. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Oh, nggak sama, teman-teman. Pokoknya Fatihahnya Bahar Smith nggak sama dengan bacaan Fatihahnya siapapun. Beda sendiri dia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu bacaannya, ya. Ya. Jadi bacaan seperti ini, inilah yang betul. Bacaan seperti ini yang betul, teman-teman. Jadi bacaan-bacaan yang lain semuanya itu nggak betul, nggak bersanad kepada Nabi. Dia sendiri yang bilang kalau bacaan seperti ini sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Layak untuk dikomentari karena sudah berbicara Nabi kita dan bersifat publik. Ini bukan ghibah, tapi ini mengkomentari statement yang dia buat di media sosial. Bebas. Sebagaimana orang menulis buku, bukunya dijual, ya, dijual secara publik. Wajib untuk dibaca dan wajib pula untuk direaksi. Sama halnya dengan ini. Jadi kalian yang teriak-teriak gibah-gibah Sontoloyo, belajar lagi apa itu gibah biar paham. Lanjut. Cepet kan? Cepet. Tapi ente nggak tahu kan? Nggak tahu ente. Bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana. Guru ana dapatkan dari gurunya. Gurunya Yang pakai sanad. Sanad. Pakai ijazah. Ijazah. Nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Para mukibinnya percaya, teman-teman. Para muridnya percaya semua. Aduh, ya Allah. Bacaannya seperti ini katanya, tersambung. Jadi yang bisa memegang sanad keilmuan bacaan Al-Quran itu ya Bahar Smith, yang paling nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang membaca di luar cara seperti ini tidak bersambung kepada Nabi. Hanya dia paling nyambung. Dalam tubuhnya itu ada darah Nabi, nyambung kepada Nabi. Itu yang berusaha anda sebut tuh. Seperti itu Fatihah. Seperti itu Fatihahnya. Ayo Rasulullah. Waduh, ya Allah. Seperti itu Fatihahnya Rasulullah. Saya bukan ingin mencemooh Bahar Smith, cuman patut untuk diketawakan ini, ya. Yang dimana seolah-olah orang yang membaca Al-Quran di luar cara seperti ini itu salah semua, tidak bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana pendapat kalian? Hati-hati, wali Allah, cucu Nabi. Jangan nggak sopan tuh, beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ahli Quran. Cucu Nabi. Saya semakin jengkel kepada orang-orang yang membela para kabib-kabib dengan cara yang sedemikian rupa seperti Ustadz Abdul Somad. Apa kata Ustadz Abdul Somad ketika membela Bahar Smith, berduaan dengan Bahar Smith? Sesungguhnya orang yang menolak habaib dan lain sebagainya, mereka telah meruntuhkan Rotib Al-Tos, Rotib Al-Haddad dan lain sebagainya. Katanya apa? Siapapun yang tidak percaya kepada habaib, para habib di Indonesia, kalau mereka tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka adalah orang komunis, orang tak bertuhan, teman-teman. Kan banyak orang ini yang tidak percaya kalau Habib keturunan Nabi. Lalu dikait-kaitkan dengan apa? Komunis. Kok sebegitu teganya UAS memberikan statement, UAS menyatakan yang tidak percaya habaib komunis. UAHnya menyatakan, hati-hati bagi kalian yang tidak percaya pada habaib, mengkoreksi bacaan habaib Habib Umar. Hati-hati, dia itu cucu Nabi. Jangan tidak punya adab. Sontoloyo, mau dibawa kemana agama ini kalau sedemikian rupa caranya? Dulu saya kagum terhadap dua orang ini, UAS
Saya kagum. Pokoknya semua alumni 212, saya kagumi teman-teman. Saya menganggap mereka pejuang. Ternyata semakin kesini bukan pejuang mereka. 7 tahun. Harry Plus 7 tahun menjadi muhibbin Habib. Apapun dikatakan Habib, saya ikuti dulu. Karena merasa memang mereka adalah cucu Nabi. Tapi setelah menyaksikan beberapa kecelenehan, banyaknya khurafat, cerita-cerita pengakuan-pengakuan Sontoloyo yang demikian rupa seperti ini, makin enek saya teman-teman. Terlebih lagi ketika Habib Umar, orang susah payah belajar baca Al-Quran, melafazkan Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tata cara yang baik, dengan tartil. Dia si wali kutub bacanya kebut-kebutan sampai gak tahu baca apa. Untung ada yang meriset teman-teman, lalu menampilkan ayat yang dia baca sehingga kita bisa melihat bacaannya benar atau tidak. Kalian sendiri yang bisa menilai. Tapi tetap orang tarim harus benar. Karena apa? Punya kunci surga. Orang fasik nih, pelaku maksiat mati, dikasih tiket sama Habib, blas masuk surga VIP teman-teman. Orang mati ditanya di kuburan, man rabbuka Habib fulan, man nabiyuka Habib fulan. Selesai, VIP masuk surga. Karena apa? Leluhur mereka sudah keluar masuk surga, sudah survei surga, teman-teman. Sudah survei bahkan ke surga, pulang ke dunia capek. Di kakinya ada bekas apa? Bekas injekan pasir. Ya, ada pasir surga dibawa sama Habib. Orang sudah nyampe ke surga, pulang lagi ke dunia. Kenapa gak tinggal saja di surga? Masuk duluan ke surga. Dan kisah seperti ini dipercaya. Ya Allah, saya sudah gencar membuat video seperti ini, membuat video-video sedemikian rupa di media sosial. Tapi kita bisa saksikan di dunia sosial kita, mereka masih banyak yang terpedaya oleh para oknum-oknum Habib ini. Ini buktinya kalau kita tidak boleh berhenti untuk membahas hal seperti ini, untuk memberikan edukasi dan meluruskan faham-faham takayul bid'ah dan khurafat semacam ini. Kembali lagi kepada Bar Smith, apakah ia baca Nabi Muhammad? Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasehatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Justru bahasa-bahasa kebun binatang itu dari mereka. Ya ngapain kita risaukan? Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah tua tapi belum dewasa. Boro-boro kita berbicara kearifan, ya dewasa aja belum, gitu. Cuman tua aja. Jadi orang tua dibagi dua, ada orang tua yang tahu, ada orang tua yang nggak tahu. Jadi orang tua yang nggak tahu ini, ketika dia tidak dihormati, ketika dia tidak disanjung-sanjung, dia akan tersinggung gitu. Jadi tidak ada kebijaksanaan gitu. Dan akhirnya heboh. Hal kecil jadi heboh gitu. Mereka pikir ketika mereka menghebohkan itu, orang yang mereka agungkan itu akan naik level gitu. Justru di situ akan semakin ngedown, saudara. Ya, mereka nggak dewasa. Mereka dalam hal ini pecinta habaib yang mengeluh-elukan habaib. Habaibnya sendiri pun nggak dewasa. Gitu. Contoh, mereka mengatakan saya anak pelacur. Apa saya marah? Ketika saya nggak marah, mereka panas-panasin. Ente dibilang mak ente aja pelacur, ente nggak marah. Gimana sih ente? Gue bilang, mak kau pelacur. Terus ente bisa apa? Saya bilang gitu, diam. Terus kalau dia bilang mak kita pelacur, mak kita akan berubah menjadi pelacur gitu. Hah? Terus kita akan ngamuk-ngamuk nyari orang sampai mengeluarkan tenaga gitu. Hah? Aventador 007 atau Habib Muhammad Asgaf mengatakan kepada saya bahwa Teku Umar itu seorang pengkhianat. Pengkhianat itu lebih sakit daripada monyet. Seorang pahlawan yang diakui sebagai pahlawan nasional, yang diakui sebagai pahlawan di Aceh, yang diakui sebagai ahli strategi di Aceh, yang diakui sebagai seorang pemberani di Aceh, yang diburu mati-matian oleh Belanda hingga beliau tertembak, yang kampungnya dibakar, dikatakan sebagai
pengkhianat. Itu nama beliau sudah diabadikan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apakah saya marah? Tidak. Apa yang saya harus lakukan ketika dibilang begitu? Saya harus kasih paham. Saya harus kasih pengertian. Itu yang disebut dengan kedewasaan. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Ada permusyawaratannya. Supaya mencapai keadilan, saudara. Jadi nggak semata-mata kepung dia, pukuli dia, persekusi dia, penjara dia. Oh, tidak bagi saya. Orang-orang yang telah menghina saya, menghina leluhur saya, menghina keluarga saya, bahkan mereka menghina Nabi saya, apakah saya marah? Kalaupun mereka menghina Nabi kita, kita harus bantah. Orang yang mengolok-ngolokkan, suka mengolok-ngolokkan, diolok-olokkan kok marah? Iya, ya sudah, guru tua bukan monyet. Ketika kalian ngamuk-ngamuk, ya, guru tua dibilang monyet, dalam hal ini Gus Fuad Pleret, semakin lucu. Seolah-olah kalian ragu bahwa orang yang kalian agung-agungkan itu monyet, bukan ya? Bukan monyet, kita harus marah gitu. Jadi kami ini ketika melihat hal ini ricuh, hal ini jadi rame, hal ini dibawa kemana-mana, kemudian ada pertunjukan setiap hari, bawa-bawa celurit, bawa-bawa golok, buat surat pernyataan, kecaman, kutukan, lucu. Terus kalau bukan monyet siapa? Manusia. Guru tua bukan monyet. Saya setuju. Saya setuju. Guru tua bukan monyet. Kalau monyet bukan guru. Bukan. Nah, ketika Gus Fuad mengatakan guru tua itu sebagai monyet, gitu ya, secara tidak langsung memang. Kalau seandainya guru tua itu kakek saya, datuk saya nggak marah. Kenapa? Kenapa kamu nggak marah, TJ? Itu kan datuk lu dihina. Ya karena saya tahu cara mengkondisikan diri saat kita sedang dihina, saat datuk kita dihina, saat keluarga kita dihina. Kita nggak perlu marah-marah. Kita kasih paham, kita kasih pengertian, bukan ngamuk-ngamuk, bukan dengan emosi, saudara. Saya dibilang PKI, cucu PKI, berarti kakek saya PKI dong. Apa saya marah? Malah saya akui lagi, iya saya PKI. Pedagang kopi Indonesia sama petani kopi Indonesia, saya bilang saya plesetkan. Jadi kurang dewasa begitu, saudara. Ini saya kasih edukasi ya, untuk sahabat TJ tentunya, untuk para mukibin ya, nggak mungkin mereka bisa menyerap. Jadi tradisi ketimuran kita, tradisi bijaksana, tradisi musyawarah itu seakan-akan udah nggak ada di Nusantara, saudara. Kalau kita mencari-cari pertunjukan yang sifatnya adalah penghinaan terhadap Rasulullah, terhadap Allah, bahkan terhadap akidah kita, terhadap syariat kita, banyak sekali. Tapi apakah kita marah dengan hal itu? Kita nggak suka ketika ada orang yang ingin mencoba-coba untuk menistakan Rasulullah, menistakan Allah, menistakan ajaran agama Allah. Tidak dengan cara ngamuk-ngamuk. Nah, kita rendahkan si dia itu dengan cara profesional. Kita jadikan mereka itu sebagai kalau kita bilang badut, ya memang mereka badut gitu. Ya seperti itu. Nah, ketika guru tua ini dibilang monyet sama orang, terus reaksi bermacam bentuk emosional yang digembar-gemborkan gitu. Ya bukan monyet, guru tua bukan monyet. Apakah harus kita tulis setiap kita menyebutkan nama guru tua bukan monyet? Almarhum Al-Habib Idrus Al-Jufri atau guru tua dalam kurung bukan monyet gitu. Kan nggak seperti itu, saudara. Nggak seperti itu.
Nah, kalau saya nggak segan-segan siapapun. Nah, kalau memang saya mau katakan monyet, mau saya katakan lutung, saya nggak ada rem. Pertanyaan saya, kalau misalnya saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Gus Fuad, kira-kira kalian berani nggak mengecam saya, mengancam melaporkan, mengancam mengirim pasukan keputihan? Kalian berani nggak? Kalau saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Gus Fuad terhadap guru tua, sah. Saya punya rekaman Habib mengatakan bahwa Teguh Umar adalah pengkhianat. Sementara Teguh Umar itu adalah pahlawan nasional diakui oleh negara tanpa demo, tanpa ricuh, tanpa masalah. Gitu. Ya, saya simpan omongan Aventador 007. Gitu. Lah, kalau misalnya saya ingin kekanak-kanakan seperti kalian, seperti para habaib atau seperti para mukibin, saya bisa aja. Gitu. Saya bisa aja. Tapi saya tidak mau melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, terus kalian paksakan kami untuk percaya bahwa guru tua itu adalah sebagai pahlawan gitu. Saya nggak percaya sebelum disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apalagi Aventador 007 atau Muhammad Asgaf mengatakan kalau tidak ada guru tua maka tidak ada Indonesia, atau Indonesia tidak akan pernah berdaulat gitu. Dan gua merasa itu dongeng gitu. Nah, di saat seluruh Indonesia sudah berhasil ditaklukkan oleh Belanda, maka satu-satunya yang belum bisa ditaklukkan oleh Belanda daerah tempat tinggal saya, teman-teman. Nah, karena ketika pemimpin ditangkap di Aceh, ketika pemimpin ditangkap oleh Belanda di sini, maka kepemimpinan akan dipegang oleh orang lain, yakni kadhi negara. Begitu. Dan kedaulatan itu tidak bisa diambil oleh penjajah. Nah, makanya kita ribut sampai sekarang, sampai 2005 kemarin gitu, sampai perang kan. Nah, karena sebagian orang menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia, saudara. Nah, saya justru ingin ada banyak habaib diusulkan sebagai pahlawan nasional, walaupun ketika diusulkan sering terpental, ditolak. Itu bukan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, saudara. Bukan. Walaupun sering terjadi pembantaian, kemudian peleburan seperti Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara gitu. Tapi ya seperti itu. Saya ingin Habib ada yang jadi pahlawan, apalagi ada yang syahid sejarahnya, tapi bukan rekayasa, sejarah beneran gitu. Sejarah beneran gitu. Dia berperang di pertempuran ini, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian disahkan oleh negara sebagai pahlawan begitu. Nah, dan saya nggak keberatan kalau misalnya kalian mau kalian usulkan sebagai pahlawan gitu. Tapi harus dengan data yang real gitu. Nah, ya kalau cuman guru di Aceh itu banyak sekali. Kalau mau diusulkan gitu untuk jadi pahlawan nasional gitu. Tetapi kami masih banyak yang lebih layak, yang bertempur, sekaligus seorang ulama yang bertempur gitu di medan perang gitu, yang syahid di medan perang, itu yang diusulkan. Contoh nih, di Aceh ada siapa? Teguh Johan Alamsyah. Teguh Johan Alamsyah itu bergerak di bidang pendidikan. Beliau setuju terhadap cara atau pola pendidikan dari Belanda. Kemudian beliau membangun Jamaah Al-Muslim di Pesangan Raya di Kabupaten Birun di Aceh Jempa. Tengku Abdurrahman Menasamcap dan beberapa lainnya, saudara, yang kemudian sekarang menjadi universitas gitu. Beliau juga berperan dalam bidang pendidikan gitu, dalam bidang pendidikan. Tapi kami tidak pernah mencoba untuk mengusulkan beliau untuk menjadi pahlawan gitu, karena di dadanya ada lencana. Kalau misalnya referensi dari saya kurang jelas, silahkan di googling.
Tengku Johan Alamsyah gitu. Tengku Johan Alamsyah. Bisa di googling boleh, bisa datang juga ke sini gitu ya. Nah, jadi dulu di Aceh itu ada yang menolak pendidikan Belanda, kemudian banyak yang tertarik terhadap pesantren tradisional gitu. Jadi kalau sistem pendidikan Belanda dianggap itu pendidikan kafir dulu. Seperti misalnya di Jawa itu. Di Jawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai modern, mulai mengikuti perkembangan pendidikan modern gitu. Jadi kalau dulu agak sensitif seperti hal yang seperti itu. Kibin Kibin kebalik otaknya. Jadi kalau kita bilang fakta, mereka bilang hoax, bohong gitu. Kalau kita bilang ada datuk orang, Habib, jadi emas, mereka itu yang lebih dipercaya sama mereka gitu. Kalau datuk gua nggak ada, yang keluar emas nggak ada. Gitu. Saya akan hormat siapapun ketika disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional gitu. Tetapi ketika ada pahlawan nasional tentu ada referensi, tentu ada sejarahnya perjuangan beliau gitu. Menarik untuk kita baca. Jadi pertanyaan saya sangat simpel sekali. Jadi selama ini kalian koar-koar, si Bahar, si Riji koar-koar, dan juga Habib-Habib yang lain di atas panggung-panggung ngamen ya, di atas panggung-panggung dongeng gitu. Datuk-datuk kami yang telah mengusir penjajah, mereka siap berdarah-darah, mereka siap merenggang nyawa demi Indonesia, saudara. 2025 baru diusulkan jadi pahlawan. Itu pun guru, saudara. Nggak apa-apa. Guru karang lagu, itu nggak apa-apa. Sementara datuk-datuk kami di sini bukan ngarang lagu, bukan cuman pimpinan yayasan, saudara. Mereka itu orang-orang yang terjun langsung ke dalam medan pertempuran, saudara. Mereka itu ulama yang merangkap sebagai panglima perang, saudara. Mereka masih punya karya yang bisa kita baca sampai hari ini, saudara. Tulisan-tulisan mereka masih ada sampai hari ini, saudara, dalam bentuk manuskrip. Nah, mungkin di sana keterbatasan pahlawan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ini guru tua yang bukan monyet ini mau jadi pahlawan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nggak iri dengan hal yang seperti itu. Cuman kalau yang model seperti itu mau diusulkan dari Aceh cukup banyak, masih cukup banyak. Bahkan yang ada kuburannya di Blora itu nggak, di Blora Jawa Tengah itu belum diusulkan. Ada yang belum diusulkan, malah kemarin Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar itu malah pingin mengusulkan. Karena memang mereka pahlawan yang diasingkan ke Blora Jawa Tengah, kuburannya di Blora Jawa Tengah. Gitu. Kita nggak berbicara saya yang paling baik, daerah saya yang paling hebat, datuk saya yang paling sakti gitu. Enggak. Kalau kita menceritakan hal seperti itu nggak akan selesai. Begitu. Berapa banyak pahlawan-pahlawan dari Aceh yang kuburannya di Pulau Jawa? Bahkan raja terakhir Aceh dimakamkan di Jakarta, dimakamkan di Sumedang, dimakamkan di Blora. Di Blora itu bukan 1-2 orang gitu. Datuknya Bung Lubis, datuknya saya, makamnya di situ, saudara. Tapi tidak saya gembar-gemborkan dulu, sekarang baru. Kenapa? Karena kami dikasih pemahaman begini. Biarlah jasa mereka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah mereka, sebagai jihad fi sabilillah. Mereka sampai meregang nyawa di dalam pengasingan, saudara. Jadi kan terlihat hari ini. Beberapa tahun lalu mereka selalu koar-koar datuk mereka. Pertama, mengusir penjajah Belanda dari tanah Nusantara. Datuk mereka yang mengislamkan Nusantara. Kalau tidak ada datuk kalian, kalau tidak ada datuk mereka, maka orang di Nusantara ini akan menyembah pohon. Makanya ada orang di Nusantara ini sekarang menyembah batu nisan. Kenapa? Karena jasa datuk mereka, saudara. Siapapun yang diembankan tugas untuk mensyiarkan ajaran Islam, mau datuk ente, mau datuk aneh, tentu dengan keikhlasan.